Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliani. Hari ini kita akan melanjutkan di prediksi soal observasi kinerja untuk P2 dan P3 di tes PPPK Guru tahun 2023. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, like, dan share. Terima kasih. Langsung saja kita ke nomor 1. Seorang siswa yang Anda kenal dengan menghadapi masalah keluarga yang berat dan nilai-nilai pembelajaran yang diperoleh menjadi menurun. Maka pertama Anda akan mengambil langkah A. Memberikan kesempatan pada siswa tersebut untuk perbaikan nilai. B. Mengajak siswa berbicara dari hati ke hati tentang kondisi tersebut. C. Cukup menyapa hangat saat istirahat sekolah. D. Meminta kepada teman-temannya untuk tetap mengajak bercanda dan berinteraksi seperti biasa. E. Memberi teguran keras karena prestasi belajarnya menurun. Pertama, tindakan yang paling tepat adalah B. Mengajak siswa berbicara dari hati ke hati tentang kondisi tersebut. Dalam situasi seperti ini, penting untuk berbicara dengan siswa untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka. Mengajak berbicara dari hati ke hati memungkinkan siswa untuk berbicara tentang masalah keluarganya dan perasaannya, serta memberikan dukungan emosional yang mereka butuhkan. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi penyebab penurunan nilai siswa dan mencari solusi yang sesuai. Mengutamakan dukungan emosional dan komunikasi terbuka adalah langkah penting sebelum mempertimbangkan langkah-langkah lain seperti memberikan kesempatan perbaikan nilai. Jadi nomor 1 yang paling tepat adalah B. Nomor 2, saat ini Anda baru 3 bulan bekerja sebagai guru pengganti mata pelajaran matematika yang mengajar sebanyak 5 kelas sehingga jadwal mengajar menjadi padat serta ditambah tugas non-akademik. Beberapa peserta didik merasa kesulitan sehingga nilai ulangannya rendah. Apa yang akan Anda lakukan dalam menghadapi situasi tersebut? A. Memberikan pelajaran tambahan di luar jam belajar mengajar bagi peserta didik yang mendapat nilai rendah meskipun sibuk karena sudah menjadi tanggung jawab saya. B. Meminta bantuan pada peserta didik lain yang lebih pandai untuk mengajari. C. Meminta beberapa peserta didik tersebut mengikuti les pelajaran di luar sekolah. D. Menganjurkan peserta didik yang mendapat nilai rendah untuk belajar kelompok karena Anda sibuk dengan tugas non-akademik di sekolah. E. Menegur peserta didik tersebut agar mereka belajar lebih rajin dengan tujuan mereka menjadi sadar. Situasi ini menantang, tetapi pendekatan yang paling tepat adalah A. Memberikan pelajaran tambahan di luar jam belajar mengajar bagi peserta didik yang mendapatkan nilai rendah, meskipun sibuk karena sudah menjadi tanggung jawab saya. Sebagai guru, tanggung jawab Anda adalah membantu peserta didik mencapai potensi mereka dalam pelajaran matematika. Jika beberapa peserta didik merasa kesulitan dan mendapat nilai rendah, memberikan pelajaran tambahan adalah waktu tambahan untuk membantu mereka memahami materi. Tindakan yang baik. Ini menunjukkan perhatian Anda terhadap kemajuan mereka. Namun, juga penting untuk menjaga keseimbangan agar Anda tidak terlalu terbebani dengan tugas non-akademik dan waktu tambahan mengajar. Anda bisa mencari solusi yang efisien seperti membuat jadwal yang baik dan memprioritaskan tugas Anda. Jadi, nomor 2 jawabannya adalah A. Saat ini Anda, nomor 3 ya teman-teman. Saat ini Anda adalah seorang guru yang sedang izin belajar untuk studi S2. Pada suatu ketika Anda dihadapkan dengan tugas kuliah yang menumpuk dan waktu pengumpulannya mendesak. Tapi di sisi lain Anda juga harus mempersiapkan materi yang akan disampaikan saat mengajar. Apa yang Anda lakukan? A. Saya akan mempersiapkan materi mengajar dengan sebaik-baiknya terlebih dahulu agar peserta didik dapat memahami pelajaran selanjutnya. Saya akan mengerjakan tugas kuliah.
B. Saya akan memberikan penugasan mandiri kepada peserta didik karena tugas kuliah mendesak untuk dikerjakan. C. Saya akan berusaha menjalankan kedua aktivitas saya dengan melakukan manajemen waktu dengan baik dan menjadi prioritas adalah mengajar. D. Saya akan menjelaskan, mohon maaf, saya akan menyelesaikan tugas kuliah terlebih dahulu di malam hari dan selanjutnya sebelum kelas dimulai, saya akan mempersiapkan materi untuk mengajar. E. Saya akan mencari alasan untuk tidak masuk mengajar untuk dapat menyelesaikan tugas kuliah. Pilihan yang paling bijaksana dalam situasi ini adalah C. Saya akan berusaha menjalankan kedua aktivitas saya dengan melakukan manajemen waktu dengan baik dan yang menjadi prioritas adalah mengajar. Dalam situasi ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban sebagai guru dan tugas kuliah Anda. Anda harus memprioritaskan mengajar dan memastikan bahwa peserta didik Anda mendapatkan pengajaran yang baik. Namun, Anda juga harus mengelola waktu dengan baik untuk menyelesaikan tugas kuliah Anda sesegera mungkin setelah selesai mengajar. Manajemen waktu yang baik akan membantu Anda menyelesaikan tugas kuliah tanpa mengorbankan kualitas mengajar. Tidak masuk mengajar, opsi E, bukanlah solusi yang tepat karena Anda masih memiliki tanggung jawab sebagai guru terhadap peserta didik Anda. Jadi jawaban yang paling benar nomor 3 adalah C. Nomor 4, Anda diterima sebagai guru di SMA swasta yang ada di Surabaya, sedangkan tempat tinggal Anda di kota lain yang membutuhkan waktu tempuh 2 jam untuk sampai di sekolah. Anda mengajar di sekolah tersebut selama 6 hari kerja. Selain itu, Anda juga diminta pihak sekolah untuk mengerjakan tugas administrasi di luar jam kerja. Apa yang akan Anda lakukan? A. Sementara saya akan bertahan sambil mencari lowongan kerja di dekat rumah. B. Saya akan tetap menjalankan tugas saya sebagai guru dengan sebaik-baiknya meskipun tempat mengajar jauh dan banyak tugas tambahan yang harus diselesaikan. C. Saya sering merasa kelelahan dengan jarak tempuh rumah yang terlalu jauh dengan sekolah. D. Saya merasa terpaksa bekerja dengan jarak tempuh yang jauh. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi saja. E. Saya akan tetap bertahan menjadi guru di sekolah tersebut dengan meminta dispensasi tidak diberi tugas tambahan di luar jam mengajar karena rumah terlalu jauh. Pilihan yang paling bijaksana dalam situasi ini adalah B. Saya akan tetap menjalankan tugas saya sebagai guru dengan sebaik-baiknya meskipun tempat mengajar jauh dan banyak tugas tambahan yang harus diselesaikan. Ketika Anda menerima pekerjaan, terutama sebagai guru, penting untuk memahami bahwa pekerjaan tersebut mungkin memerlukan pengorbanan dan kerja keras. Meskipun tempat mengajar jauh sebagai guru, Anda memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik Anda. Menjalankan tugas Anda dengan sebaik-baiknya adalah komitmen yang penting. Anda dapat mencoba bicara dengan pihak sekolah tentang beban kerja tambahan yang mungkin terlalu berat dan mencari solusi yang lebih realistis, seperti pengaturan waktu yang lebih baik atau bantuan dalam menangani tugas administrasi. Tapi menghindari tanggung jawab Anda sebagai guru opsi A dan E, atau merasa terpaksa opsi D, mungkin tidak akan mencerminkan komitmen yang diperlukan dalam profesi kependidikan. Jadi nomor 4 jawabannya adalah B. Nomor 5, ketika bekerja bersama dengan rekan sesama guru, Anda akan A. Kerelaan untuk mengemukakan diri secara terbuka. B. Menyediakan waktu membantu kelancaran tugas bersama dengan sesama guru. C. Mengharapkan pengertian dari sesama rekan guru. D. Menyampaikan ide atau gagasan secara jelas dan sistematis. E. Mampu menanggapi kritik dan berusaha memahaminya. Ketika bekerja bersama dengan rekan sesama guru, Anda akan
D. Menyampaikan ide atau gagasan secara jelas dan sistematis, ya, ini bukan jejas, tapi jelas. Ketika berkolaborasi maksud saya nggih, dengan rekan guru, penting untuk dapat menyampaikan ide dan gagasan dengan cara yang jelas, sistematis, dan terstruktur. Hal ini membantu memastikan bahwa semua pihak memahami informasi yang disampaikan dan dapat berkontribusi dengan lebih baik dalam bekerja tim. Selain itu, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dalam menyampaikan ide dan gagasan juga memungkinkan diskusi yang lebih produktif dan kolaborasi yang lebih baik. Jadi nomor 5, jawaban yang paling benar adalah D. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memperhatikan. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk menjadi referensi di persiapan menghadapi soal observasi kinerja untuk P2 dan P3 di tes PPPK Guru tahun 2023. Dan semoga bermanfaat. Mohon maaf masih ada kata-kata yang kurang jelas. Semoga dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.